Selamat berjumpa kembali dengan saya. Kita dalam sesi ini kita akan belajar tentang relasi teologi dengan disiplin ilmu lainnya. Kita tahu bahwa Allah adalah sumber segala pengetahuan. Itu bisa kita lihat misalnya Keluaran 31 ayat 2 sampai 3. Saya akan membacakannya bagi kita, Keluaran 31 ayat 2 sampai 3. Lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Di sini Allah mengatakan telah kupenuhi dia dengan keahlian dan pengertian. Jadi di sini Allah memberikan pengertian, ya, pengetahuan kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Jadi pengetahuan belum begitu berkembang, belum ada yang baik, tetapi Allah memberikan kepadanya anugerah pengetahuan, yaitu Tuhanlah yang menciptakan desainer, Tuhanlah yang menciptakan perancang mode, Tuhanlah yang menciptakan ahli matematika, dan Tuhanlah yang juga menciptakan ekonomi, bahkan sistem ekonomi. Tuhanlah yang menciptakan sosiologi, dan Tuhan juga yang menciptakan etika. Mari kita lihat satu-satu. Nah, Tuhan menciptakan desainer. Kalau kita lihat Keluaran 31 ayat yang ketiga sampai yang kelima, di sana dijelaskan demikian. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian, katanya, ya, untuk membuat berbagai rancangan, ya, desainer. Desainer untuk apa? Desainer tentang perancangan dari emas, dari perak, dari tembaga, dari kayu. Dia itu datang dari Tuhan. Kemudian kita lihat lagi, Tuhan juga menciptakan perancang mode. Ya, kalau kita lihat Keluaran pasal yang ke-28 ayat yang ke-3 sampai ke-4, saya akan bacakan bagi kita. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli yang telah kupenuhi. Nah, ada kata yang telah kupenuhi dengan roh keahlian, membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Jadi ahli membuat tenunan, perancang mode, itu datang daripada Tuhan Allah. Kemudian kita lihat sistem ekonomi, tentang jual beli, ya, sistem ekonomi. Kita melihat di dalam Imamat pasal yang ke-25 ayat yang ke-14, di sana dikatakan begini, apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Jadi hukum jual beli, sistem ekonomi yang diciptakan oleh Tuhan Allah adalah tidak boleh saling merugikan. Inilah prinsip yang diberikan oleh Tuhan Allah. Lalu hutang piutang. Kalau kita lihat hutang piutang, bagaimana prinsipnya? Diatur juga oleh Tuhan. Dari Tuhan datangnya. Dalam Keluaran kita lihat pasal yang ke-22 ayat yang ke-25. Di sana dijelaskan tentang hutang piutang ini. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Jadi, ini adalah hukum bagaimana menjalankan hutang piutang. Kemudian, hubungan tuan pekerja. Kalau kita baca di dalam Ulangan pasal yang ke-24 itu, di sana bisa kita temukan keterangan tentang janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu di dalam tempatmu. Jadi hubungan tuan pekerja tidak boleh memeras, tidak boleh memberikan pekerjaan yang lebih, ya, sehingga diperas tenaganya seperti itu. Nah, ini sistem ekonomi yang diberikan oleh Tuhan. Lalu Tuhan menciptakan guru. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang pada zaman itu
Siapa yang mengajarkannya? Bagaimana itu bisa diturunkan? Nah, untuk itu bisa diturunkan, maka Tuhan juga menciptakan guru pada waktu itu. Itulah sebabnya bisa kita lihat Keluaran 35 ayat 34. Ini menjadi sangat penting bagi seorang guru atau calon guru. Bagi kita yang sekolah-sekolah guru, ini harus kita ingat baik-baik bahwa guru pun diciptakan oleh Tuhan Allah. Mari kita lihat Keluaran 35 ayat yang ke-34. Di sana dikatakan demikian. Dan Tuhan menanamkan dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Kepandaian untuk mengajar. Tuhan menanamkan kepandaian untuk mengajar. Sehingga ada ahli-ahli yang pinter mengajar. Ada ahli-ahli yang dapat mengajarkan. Jadi pengetahuan-pengetahuan, keahlian-keahlian yang sudah Tuhan berikan itu bisa diturunkan berkat adanya guru. Gurulah yang mengajarkannya. Nah, inilah harus kita pahami bahwa guru itu diciptakan oleh Allah. Allah yang menciptakan guru. Karena itu kita sebagai seorang guru harus memegang erat ini bahwa kita adalah kepandaian untuk mengajar itu daripada Tuhan. Itu sebabnya kita harus bersyukur kepada Tuhan dan terus mengembangkan apa yang Tuhan berikan itu. Kemudian sistem masyarakat dalam sosiologi. Di sana dijelaskan dalam Roma pasal 12 ayat 18, hidup berdamai katanya begitu. Kemudian dalam Roma 12 ayat 16, hidup sehati sepikir. Kemudian Roma 15 ayat 2, saling membangun satu dengan yang lain di dalam masyarakat. Roma 12 ayat 10, hormat menghormati. Inilah sistem kemasyarakatan yang diinginkan oleh Tuhan Allah. Lalu saling menerima satu dengan yang lain. Nah, bila ini dilakukan, maka sistem masyarakat, sosiologi masyarakat itu akan menjadi masyarakat yang baik. Ini pun dirancang oleh Tuhan. Nah, kemudian Tuhan menciptakan nilai-nilai. Kalau kita lihat dari mana nilai-nilai yang kita dapatkan, itu adalah dari Tuhan. Nah, di dalam hal ini, bila kita melihat Galatia 5 ayat 22-23 itu, yang sering kita kenal dengan buah roh, sebagai nilai Kristen itu, sebagai nilai yang diberikan Tuhan Allah ya kepada kita, yang diproduksi ya oleh roh yang menghidupkan kita. Jadi nilai buah roh ini memiliki 9 dimensi. Nah, itu menjadi nilai kita. Inilah menjadi nilai Kristen. Ya, 9 buah roh itu. Kasih, sukacita, kebaikan, kemurahan, dan lain-lain itu merupakan sistem nilai di dalam kehidupan. Nah, sistem nilai ini misalnya bisa kita lihat sistem nilai itu jujur misalnya. Dari mana kita tahu jujur itu sebagai suatu nilai Kristen? Itu bukan hanya milik orang Kristen. Jujur itu milik semua manusia. Lalu nilai Kristen apa? Nilai Kristen itu adalah kesetiaan. Orang yang setia pasti orang yang jujur. Jadi kalau ada orang yang jujur, karena itu diproduksi dari buah roh, yaitu setia. Karena dia setia, itu maka dia jujur. Itulah sebabnya kejujuran itu adalah produksi dari kesetiaan itu, dari buah roh itu. Sehingga kualitasnya akan bisa kita lihat. Misalnya lagi karakter misalnya tanggung jawab. Itu masih di kesetiaan. Orang yang setia pasti bertanggung jawab. Nah, sampai nanti kepada pengendalian diri. Itu merupakan nilai yang sangat sukar untuk dilakukan oleh semua manusia. Nah, itu diproduksi oleh roh. Nah, ini merupakan nilai. Nah, nilai-nilai ini bisa kita lihat menjadi dalam dijalankannya ada yang disebut dengan imperatif, ada yang disebut dengan indikatif. Bila nilai-nilai Kristen itu, bila nilai-nilai buah roh itu tadi kita jalankan oleh karena diperintah oleh Tuhan Allah, maka nilai-nilai itu sebenarnya bukanlah nilai pribadi kita. Itu masih nilai luar. Karena diperintah, maka kita jalankan. Jadi, kita menjalankannya
itu di luar kesadaran. Kesadaran kita tidak ikut. Kita melakukannya bukan karena kita sadar, tetapi karena diperintah, imperatif. Tapi apabila nilai-nilai itu kita jalankan bukan lagi sebagai suatu perintah, tapi sebagai suatu kenyataan bahwa itu merupakan nilai diri kita, nilai Tuhan itu, perintah Tuhan itu kita lakukan, maka itulah yang disebut dengan indikatif, yaitu kenyataannya bahwa kita harus melakukan nilai itu karena kesadaran kita memberikan kepada kita nilai Tuhan itu bukan lagi nilai Tuhan, tetapi itu telah menjadi nilai diri kita. Inilah yang disebut dengan internalisasi nilai. Jadi kalau ini kita lakukan, maka nilai-nilai Tuhan itu sudah menjadi terinternalisasi di dalam diri kita. Karena sudah menyatu, sudah menjadi nilai diri. Nah, perkembangan di antara imperatif dan indikatif ini melahirkan berbagai macam teori-teori etika. Kedua ini melahirkan berbagai macam teori-teori etika. Saya memberikan di sini 3 teori etika yang ada, ya, etika situasi dari Joseph Fletcher, dan etika universal dari Habermas, dan etika otentik, ya, dari Sartre, ya, etika otentik dalam kesadaran. Ini dari Sartre. Ini semua oleh karena bagaimana mengejawantahkan nilai itu. Apakah diejawantahkan hanya sebagai imperatif atau sebagai berkesadaran. Tapi kalau dilakukan sebagai berkesadaran atau kenyataan, maka kenyataan itu tidak bisa datang hanya dari diri kita. Karena nilai itu sebenarnya muncul daripada buah roh. Inilah kekristenan. Inilah apa yang dinyatakan oleh Alkitab di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 itu. Nah, karena itu mari kita lihat sekarang relasi teologi dan ilmu pengetahuan. Pertanyaannya adalah, apa yang dapat diketahui manusia? Dapatkah manusia mengetahui bagaimana dan kapan alam semesta diciptakan? Ini menjadi suatu pertanyaan yang mendasar. Dan pertanyaan ini sebenarnya ditanyakan oleh Tuhan Allah. Inilah pertanyaan yang menuntut jawaban yang diberikan oleh Tuhan Allah. Jadi, tidak satu pun ilmuwan yang ada saat ini yang dapat memberikan jawaban pada pertanyaan epistemologi yang diajukan Allah di atas, tanpa absurd, ya. Pertanyaan epistemologi ini Tuhan tanyakan kepada Ayub. Kalau kita lihat misalnya Ayub 38, di sana bisa kita lihat Ayub 38 ayat yang ke-4 sampai ke-5, saya akan bacakan. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Ini pertanyaan yang diajukan oleh Tuhan Allah. Dan tak satu pun ilmuwan dapat menjawabnya tanpa absurd. Ya. Nah, Alkitab dapat menjawabnya tanpa absurd. Alkitab memberikan Ibrani pasal 11 ayat yang ketiga. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, jadi karena iman memberitahu kepada kita, kata Ibrani. Pertanyaannya adalah, apakah iman tidak rasional? Rasional membutuhkan objek. Apakah iman tidak memiliki objek? Nah, Thomas Aquinas mengatakan bahwa iman itu menyerap objek yang tidak kelihatan, ya. Objek yang tidak kelihatan. Sementara rasio itu menyerap objek yang kelihatan. Ini dikatakan oleh Thomas Aquinas. Sehingga berarti iman memiliki objek dan rasio juga memiliki objek. Nah, kalau kita lihat berarti rasio ada objeknya, iman ada objeknya. Hanya objek dari iman atau suprarasio adalah objek yang tidak kelihatan. Nah, beranjak dari pemikiran ini, maka kekristenan sangat erat kaitannya dengan iman dan rasio.
rasio yang tunduk kepada Allah dan hukumnya. Allah telah memberikan hukumnya pada alam semesta. Hukum Allah yang ada di alam semesta inilah yang ditemukan oleh beberapa pemikir besar seperti misalnya Isaac Newton yang menemukan hukum gravitasi. Jadi mereka menemukannya. Nah, karena manusia memiliki kecerdasan suprarasio dan rasio, itulah sebabnya Allah memberikan mandat pada manusia dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Jadi Allah tahu bahwa manusia itu memiliki rasio dan suprarasio, maka Tuhan Allah memberikan mandat itu sehingga Tuhan Allah tahu bahwa itu bisa dilakukan. Rasio itu bisa mempelajari objek-objek yang kelihatan, biologi, kimia, fisika, matematika, ekonomi. Sementara suprarasio itu mengamati objek yang tidak kelihatan. Nah, itulah yang dikaji oleh teologi. Jadi di sini bisa kita lihat relasi antara rasio dan suprarasio, relasi antara ilmu pengetahuan dan teologi ini haruslah memiliki hubungan integrasi, harus memiliki hubungan integrasi. Tanpa hubungan integrasi, maka akan terjadi absurd di dalam pencarian ilmu pengetahuan atau di dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Biologi bila dikembangkan tanpa teologi, maka dia menjadi absurd. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang janggal atau sama seperti pertanyaan yang di atas tadi. Kapan bumi diciptakan? Kapan bumi? Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Dan kalau mau dijelaskan secara ilmu pengetahuan, tidak bisa. Absurd. Kecuali dijelaskan berdasarkan teologi, berdasarkan Ibrani tadi. Bahwa karena iman, maka akan menjadi tidak absurd. Ini kita bisa melihat relasi pengetahuan dengan teologi. Nah, sebagian orang yang hanya mengandalkan suprarasio atau iman saja merupakan ekstrim kanan di dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi apa-apa teologi saja, ya, Tuhan aja, itu juga menjadi satu ekstrim. Ada lagi sebagian orang lain yang hanya mengandalkan rasio saja. Ini merupakan ekstrim kiri di dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi hanya dengan pengakuan akan keberadaan manusia yang terdiri dari suprarasio dan rasio, maka kognitif manusia dapat diandalkan. Nah, kalau kita melihat filsafat, di dalam filsafat juga ada epistemologi, ada metafisik. Sekalipun beberapa filsuf ingin menyingkirkan metafisik. Karena manusia terdiri dari suprarasio dan rasio, maka tak heran Alkitab menekankan pentingnya pendidikan. Jadi, penting pendidikan, pendidikan yang seperti apa? Pendidikan yang memiliki integrasi keilmuan antara keilmuan suprarasio dengan keilmuan yang berdasarkan rasio. Jadi ini perlu integrasi sehingga dilakukanlah pendidikan yang seperti ini. Itulah sebabnya kalau kita lihat di dalam Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda, didiklah anakmu. Bagaimana mendidiknya? Tentu di dalam integrasi keilmuan tadi. Didiklah anak-anakmu dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bagaimana mendidiknya? Tentu di dalam integrasi keilmuan tadi. Bahkan amanat agung juga pada Matius 28 ayat 20, di sana dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini juga dilakukan pendidikan, pengajaran yang integrasi antara rasio dan suprarasio, antara keilmuan yang lain dan ilmu teologi. Nah, inilah yang bisa kita lihat relasi antara teologi dan ilmu yang lain. Sampai di sini kita ketemu pada sesi yang lain.